Untuk peserta selanjutnya, nomor 6 Ibu Neneng Rosmawati SPD dari SDN 01 Tambang Rejo. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ibu. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenankan, nama saya Neneng Rosmawati SPD, asal sekolah SDN 01 Tambang Rejo, guru kelas 5. Nah, ini profil saya. Cantik sekali Ibu. Judul, nah di sini saya mengambil tema atau judul dalam rencana hasil kerja, yaitu peningkatan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan kelas 5 SD 01 Tambang Rejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, tahun 2023-2024. Nah, latar belakang dari apa yang saya ambil yaitu berdasarkan hasil pengamatan saya selama menjadi guru di SD 01 Tambang Rejo, yaitu pengamatan lingkungan di unit kerja. Banyak peserta didik yang masih kurang dalam penerapan aksi nyata dalam pembelajaran P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu membuat kerajinan dari botol plastik yang mampu meningkatkan kreativitas peserta didik dalam mengolah sampah menjadi suatu kerajinan yang bernilai di kelas 5 SD 01 Tambang Rejo. Nah, sekarang rencana hasil kerja. Rencana kerja tahun 2023-2024. Nah, di sini ada tahapannya, yaitu identifikasi isu, terus isu yang diangkat dan gagasan yang nanti diangkat gitu ya. Yang pertama, identifikasi isu. Saya menilai ada 3 poin isu yang terdapat di SD 01 Tambang Rejo. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan peserta didik tentang jenis sampah, dampak dan manfaat sampah yang terdapat di lingkungan sekolah. Sampah ini menjadi momok yang sekarang urgent ya Bapak Ibu di Kabupaten Pemalang. Terus yang kedua yaitu kurangnya pengetahuan peserta didik dalam pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomi dan seni terutama ya. Terus yang ketiga itu kurangnya penerapan aksi nyata dalam pembelajaran P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu membuat kerajinan dari botol plastik yang mampu meningkatkan kreativitas peserta didik dalam mengolah sampah menjadi suatu kerajinan yang bernilai. Di situ ada nilai ekonomisnya ya. Terus selain ekonomis ada nilai seni dan kebanggaan bagi siswa itu sendiri. Terus isu yang diangkat, nah isu diangkat di sini karena kita pendidik pelajar Pancasila, berarti kita masuk ke P5 itu kurangnya penerapan aksi nyata dalam pembelajaran P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Dalam hal ini adalah pengolahan sampah yang mampu meningkatkan kreativitas peserta didik dalam mengolah sampah menjadi kerajinan. Nah, gagasan yang diangkat ini itu apa? Berarti saya ini peningkatan kreativitas peserta didik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, tema gaya hidup berkelanjutan menjadi suatu kerajinan bernilai jual di SDN 01 Tambang Rejo. Berikutnya, nah rencana hasil kerja tahun 2023-2024. Di sini tahap pertama yaitu mengidentifikasi jenis sampah organik, non-organik, dan BSM. Nah, untuk BSM ini adalah bank sampah mandiri. Berarti sampah yang dapat didaur ulang maupun yang dapat dijual, yang mempunyai nilai cuan, ya. Terus yang kedua, tahapan
kegiatan di sini menyelidiki sampah organik, non-organik, dan sampah BSM yang ada di lingkungan sekolah. Terus memilah dan mengelompokkan jenis sampah dan sampah non-organik, non-organik, dan sampah BSM. Output atau hasil dari tahap pertama yaitu mengetahui siswa terutama ya atau peserta didik mengetahui jenis sampah, mana yang organik, mana yang non-organik, dan mana yang BSM. Terus peserta didik dapat memilah jenis sampah organik, memilah dan menempatkan di mana yang letaknya di organik, mana yang diletakkan di tempat sampah yang non-organik maupun BSM. Berikutnya penerapan nilai berakhlak. Berarti di sini akuntabel pertama dapat dipertanggungjawabkan ya. Terus adaptif itu berarti beradaptasi dan lingkungannya, kolaborasi di sini berarti anak bisa berkolaborasi dengan teman-temannya atau dengan guru ataupun dengan anggota sekolah yang ada di SDN 01 Tambang Rejo. Terus berikutnya kegiatan tahap kedua yaitu melaksanakan pembelajaran P5 gaya hidup berkelanjutan membuat kerajinan dari botol plastik. Nah, untuk tahapan kegiatannya yaitu apa? Pembelajaran P5 ini dengan mengolah sampah plastik. Di sini ya, berarti mengolah sampah plastik yang bernilai ekonomi. Terus yang kedua, membuat produk berbagai kerajinan dari botol plastik yang bernilai ekonomi. Berikutnya, output yang dihasilkan dari tahap kegiatan tahap 2 yaitu apa? Setiap kelas menyediakan tempat sampah khusus botol plastik. Berarti ada tempat sampah. Setiap peserta didik mampu membuat produk kerajinan dari botol plastik sesuai kreativitasnya. Nah, penerapan nilai berakhlaknya sama, ada akuntabel, adaptif, kolaboratif. Nah, ini contoh apa? Kerajinannya. Berikutnya ada tahap ketiga yaitu melakukan evaluasi, penilaian, dan refleksi pembelajaran P5 pembuatan kerajinan dari botol plastik yang telah dilakukan. Tahap kegiatannya itu adalah apa? Pembelajaran P5 berkelanjutan mengolah yang bernilai ekonomi, terus membuat berbagai kerajinan dari botol plastik yang bernilai ekonomi. Outputnya adalah mengevaluasi peserta didik dengan instrumen penilaian yang sesuai dengan tema gaya hidup berkelanjutan membuat kerajinan dari botol plastik. Penerapan dalam berakhlak yaitu ada akuntabel dan adaptif. Di sini untuk pembelajarannya yaitu profil belajar Pancasila. Di sini profilnya nilainya ada 6 ya, ada 6. Terus berikutnya tujuan proyek ini apa? Di sini ada peserta didik lebih menyadari pentingnya menjaga kebersihan. Terus manfaat limbah, khususnya limbah anorganik atau plastik. Terus bekerja sama untuk mencapai tujuan. Berikutnya peserta didik dapat mempublikasikan atau mempresentasikan baik itu produk maupun tulisan. Terus peserta didik dapat membiasakan menjaga kebersihan. Nah, ini poin yang paling penting yaitu membiasakan diri untuk menjaga kebersihan, memilah limbah plastik sesuai dengan jenisnya. Terus relevansinya itu berarti keterkaitan dengan lingkungan sekolah. Proyek ini dengan lingkungan sekolah. Nah, di sini apa? Karena ini sampah yang ada di lingkungan sekolah, berarti kan kita meningkatkan juga kreativitas anak dalam pembuatan kerajinan dan tentunya sikap terhadap lingkungan sekitar. Terus dimensi, saya ambil 2 dimensi yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kreatif. Nah, di sini elemennya adalah elemen berakhlak. Untuk dimensi yang pertama saya berakhlak elemen akhlak kepada alam, karena di situ gaya hidup berkelanjutan kaitannya dengan sampah ya. Terus kondisi lingkungan. Yang kedua, dimensi yang kedua saya ambil kreatif, karena di sini nanti akan menghasilkan gagasan dan karya. Berikutnya alur perkembangan. Di sini alurnya baik dari elemen, subelemen, dan target yang nanti akan diharapkan. Nah, baik itu dari elemen
beriman dan bertakwa, dan elemen dimensi kreatif. Itu saja. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu atau Bapak Mentor. Oke, terima kasih Ibu Neneng Rosmawati. Monggo Bapak Mentor, barangkali ada masukan atau pertanyaan. yang telah memanfaatkan tentang P5 kaitannya dengan gaya hidup berkelanjutan, dan tadi sudah disampaikan cukup jelas, dan juga secara kita sudah menyampaikan berkaitan kepada sampah organik dan juga sampah mandiri. Yang menjadi pertanyaan saya setelah mentor, silakan mengapa mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, minimal adanya pelajaran dari botol tadi pada kelas 5 untuk pembelajaran P5-nya. Apa mengambil tema gaya hidup berkelanjutan Ibu? Iya. Terima kasih Bapak Mentor atas pertanyaannya. Mengapa saya mengambil tema gaya hidup berkelanjutan? Nah, yang sesuai dengan isu yang diangkat tadi, yaitu peningkatan kurangnya penerapan aksi nyata dalam pembelajaran P5 dengan gaya hidup berkelanjutan, terutama mengolah sampah, ya. Nah, di situ karena saya mengangkat isunya seperti itu, ya, kaitannya saya dengan lingkungan sekolah yang saya amati, yaitu tentang sampah. Nah, sampah ini berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup berkelanjutan itu apa? Nah, ini adalah gaya hidup yang mampu atau perilaku upaya untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar. Sehingga saya mengambil tema gaya hidup berkelanjutan untuk menanamkan anak-anak didik saya supaya lebih memahami apa itu menjaga lingkungan sekitar, terutama lingkungan sekolah, dengan cara pengolahan sampah. Nah, di sini sampah yang tidak dapat terurai di sini kan adalah sampah plastik, ya. Sampah plastik di sini banyak sekali. Sampah botol atau sampah plastik bekas ciki atau jajan itu ternyata kalau kita arahkan ke peserta didik itu mempunyai manfaat yang luar biasa di sini. Untuk apa? Meningkatkan kreativitas anak dalam mengolah sampah, khususnya sampah plastik anorganik atau botol. Nah, saya mengambil kerajinan dari botol plastik di sini karena apa? Saya istilahnya mengambil tema membuat botol plastik karena disesuaikan dengan usia anak, nih Pak. Per fase kelas 5 dan 6 kan fase C. Berarti itu kemampuannya saya disesuaikan dengan kemampuan anak. Sehingga saya membuat kerajinan dari botol plastik. Tujuan dari pembelajaran P5 ini dengan gaya hidup berkelanjutan itu meningkatkan atau mewujudkan sekolah ramah anak, ngaten nggih Pak. Sekolah ramah anak di lingkungan sekolah dengan cara itu tadi, yang pertama sampah tadi Pak. Nggih, ngaten. Jawaban dari saya. Terima kasih Bu Neneng atas jawabannya, dan terima kasih. Kita beri aplaus untuk Bu Neneng. Tepuk tangan untuk Ibu Neneng. Terima kasih Ibu Neneng. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.